Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Budiwati Utami dengan NIM belakang 063. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ade Nurrohim selaku dosen pengampu dari mata kuliah Seminar Keuangan Perbankan Syariah. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh ROA, ROE, EPS terhadap harga saham, indeks JII, sektor consumer goods, dan pertambangan tahun 2016 sampai dengan 2020. Ya, di sini saya ingin menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan yang mana terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 tinjauan pustaka yang berisi landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian. Bab 3 metodologi penelitian yang mana berisi definisi operasional, populasi dan sampel, dan regresi linear berganda. Ya, masuk ke bab 1, pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini adalah beberapa tahun terakhir dunia pasar modal itu sudah mulai digandrungi masyarakat, di mana hal itu terbukti dari gambar yang telah diolah dari laporan tahunan KSEI. Ya, bisa dilihat di diagram tersebut cukup meningkat ya, dari 2016 sampai dengan 2020. Lalu pada tahun 2016 sendiri investornya berjumlah 894.116 investor, pada 2017 berjumlah 1.122.668 investor, tahun 2018 mengalami kenaikan kembali menjadi 1.619.372 investor, dan 2019 menjadi 2.484.354 investor, hingga tahun 2020 meningkat sangat pesat menjadi 3.880.753 investor masyarakat Indonesia yang sudah terdaftar pada KSEI. Lalu salah satu sektor perusahaan sendiri yang dijadikan tempat investasi ini adalah sektor consumer goods dan pertambangan, di mana ini tergabung juga dalam sektor indeks JII. Dan karena sektor tersebut ialah memiliki peran nih yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi nyatanya harga saham sendiri di sektor pertambangan mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, pertambangan itu mengalami fluktuasi harga sehingga mengakibatkan calon investor tidak bisa mendapatkan capital gain atau dividen yang diharapkan. Begitu pula halnya dalam sektor consumer goods, di mana dalam beberapa tahun terakhir harga saham pada sektor consumer goods sendiri mengalami fluktuasi harga, yang mana seharusnya sektor ini menjadi salah satu instrumen yang penting dan tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat, karena digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Lalu di sini ada diagram dari rata-rata harga saham sektor pertambangan mengalami penurunan di tahun 2018 cukup signifikan. Lalu di rata-rata harga saham sektor consumer goods juga dari tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat cukup signifikan ya. Lalu di sini ada rumusan masalah, apakah ROA memiliki pengaruh terhadap harga saham, apakah ROE memiliki pengaruh terhadap harga saham, apakah EPS memiliki pengaruh terhadap harga saham, dan apakah ROA, ROE, EPS secara bersama memiliki pengaruh terhadap harga saham. Lalu di sini juga ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui ROA memiliki pengaruh terhadap harga saham, untuk mengetahui ROE memiliki pengaruh terhadap harga saham, untuk mengetahui EPS memiliki pengaruh terhadap harga saham, dan untuk mengetahui ROA, ROE, EPS secara bersama memiliki pengaruh terhadap harga saham. Lalu di sini juga ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis sebagai sumber informasi guna meningkatkan pengetahuan mengenai ROA, ROE, EPS terhadap harga saham di sektor consumer goods dan pertambangan. Lalu ada manfaat untuk praktisi, yaitu sebagai sarana dalam mementingkan aspek yang dapat menjadi peranan penting dalam menghasilkan profitabilitas yang tinggi dalam periode selanjutnya. Lalu di sini kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka, di mana terdapat saham syariah dan harga saham, di mana masing-masingnya memiliki pengertian, yaitu saham syariah merupakan surat bukti kepemilikan perusahaan
yang mana jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, cara pengelolaan, dan penyertaan modal pada perusahaan itu tidak melanggar dari prinsip syariahnya. Lalu untuk harga saham sendiri, di sini adalah harga yang terjadi di pasar pada bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasarnya, di mana harga saham ini merupakan cerminan dari nilai suatu perusahaan bagi para investor. Jika mana semakin baik suatu perusahaan mengelola usahanya, itu akan mendapatkan keuntungan yang semakin tinggi juga nilai perusahaannya di mata investor. Lalu di sini ada ROA, ROE, dan EPS, di mana ROA berfungsi untuk menilai seberapa besar perusahaan mampu menghasilkan laba bersih melalui pemanfaatan aset yang berkaitan dengan probabilitas. Lalu ROE berfungsi untuk menilai seberapa besar perusahaan mampu menghasilkan laba bersih bagi para investor untuk pemegang saham melalui pemanfaatan modal sendiri yang berkaitan dengan probabilitas. Lalu di sini juga ada EPS yang berfungsi untuk mengukur laba yang diterima perusahaan dari per lembar saham yang beredar yang berkaitan juga dengan probabilitas. Lalu di sini ada beberapa penelitian terdahulu mengenai ROA, ROE, EPS atau mengenai saham. Salah satunya sendiri adalah dari Andrea dan Fendi pada tahun 2020. Sampel dan alat ujinya itu perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di BI, Bursa Efek Indonesia, lalu menggunakan alat uji regresi linear berganda, variabel current ratio, debt to equity ratio, dan return on asset, di mana memiliki hasil kesimpulannya itu adalah signifikan positif ya, teman-teman. Lalu di sini juga ada model penelitian. Model penelitian yang saya cantumkan di sini adalah H1-nya adalah ROA, H2-nya adalah ROE, H3-nya adalah debt to equity, H4-nya adalah variabel ROA, ROE, EPS bersamaan mempengaruhi harga saham, di mana di sini dijelaskan juga apakah ROA, ROE, EPS ini mempengaruhi terhadap harga saham gitu. Di sini hipotesisnya ROA mempengaruhi secara bermakna bagi harga saham, ROE mempengaruhi secara bermakna bagi harga saham, H3-nya earning per share atau EPS mempengaruhi secara bermakna bagi harga saham, dan H4-nya variabel ROA, ROE, dan EPS bersamaan mempengaruhi variabel harga saham. Ya, masuk ke bab 3, yaitu bab metodologi penelitian. Di sini variabel dependen yang saya bawakan adalah variabel Y, yaitu harga saham, di mana harga saham ini mempunyai nilai penting bagi perusahaan. Jika harga saham suatu perusahaan tinggi, hal ini memberikan kesempatan untuk perusahaan mendapatkan tambahan investasi dari para investor dan kenaikan harga sahamnya. Lalu untuk investor sendiri, jika harga saham suatu perusahaan tersebut meningkat, maka investor akan menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang sangat baik. Seperti itu. Lalu variabel independennya, X1-nya adalah ROA, memiliki fungsi untuk mengukur tingkat pengembalian atas total aktiva. Lalu ROE memiliki fungsi untuk memberikan indikasi bahwa pengembalian yang akan diterima investor akan tinggi sehingga investor akan tertarik untuk membeli saham tersebut. Lalu untuk EPS sendiri memiliki fungsi untuk mengukur laba yang diterima perusahaan dari per lembar saham yang beredar yang berkaitan dengan probabilitas. Lalu di sini ada populasi dan sampel. Populasi yang saya gunakan adalah saham yang terdaftar dalam indeks JII, khususnya sektor consumer goods dan pertambangan periode 2016 sampai 2020. Sampel pada penelitian ini adalah laporan keuangan dari masing-masing perusahaan yang telah diterbitkan di website masing-masing perusahaan. Lalu teknik pengumpulan datanya, jenis data yang saya gunakan adalah data sekunder dengan jenis penelitian kuantitatif. Lalu sumber data saya ini dari laporan keuangan perusahaan yang terdapat di indeks JII sektor consumer goods dan pertambangan. Lalu untuk pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Lalu di sini ada teknik analisis data, di mana dibantu dengan aplikasi dalam penelitian ini adalah IFIS 8 dan Microsoft Excel. Lalu ada juga analisis
statistik deskriptif, di mana statistik ini guna data yang mempergunakan pendeskripsian maupun menarik kesimpulan terhadap data yang sudah terkumpulkan tanpa menarik kesimpulan secara keseluruhan. Di mana pada statistik deskriptif penelitian ini membutuhkan data yakni harga saham, ROA, ROE, dan EPS. Lalu di sini saya juga memakai uji regresi data panel, di mana terdapat model Common Effect Model atau CEM yang didefinisikan sebagai untuk pendugaan yang menyatukan seluruh data melalui cross-section dan data time series dengan menggunakan pendekatan yang bernama pendekatan PLS untuk menduga ukurannya. Lalu ada Fixed Effect Model, yaitu pendekatan yang memperhitungkan jika peneliti ke depannya mengalami masalah omit variable, di mana permasalahan ini dapat memicu perubahan terhadap intercept time series dan cross section. Lalu di sini ada random effect model, di mana adalah pendekatan model untuk melihat variasi dari estimasi model generalized least square, dan juga guna mengevaluasi efisiensi terhadap least square dengan memasukkan perhitungan error dari data time series dan data cross section. Ya, lalu di sini juga ada uji hipotesis, uji F atau uji simultan ialah uji untuk mengetahui variabel X terhadap variabel Y dengan tingkat alfa 5%. Uji T atau uji parsial ialah uji statistik yang digunakan untuk koefisien regresi, di mana keseluruhan koefisien yang mempengaruhi nilai variabel Y. Dan yang ketiga adalah uji R-square, ialah uji untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan nilai determinasi antara 0 sampai dengan 1. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian yang saya usulkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.